3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Briansyah Janati, lalu ada rekan saya, Muhammad Ervan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Latar belakang. Negara Indonesia adalah negara berkembang di dunia yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki keanekaragaman budaya, suku, ras, dan agama. Sebagai negara yang majemuk dan banyak memiliki perbedaan, menjadi kelebihan dan juga sekaligus kelemahan yang jika perbedaan tersebut dikedepankan dari letak geografis. Posisi wilayah negara Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Terletak antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak yang sangat strategis karena merupakan sebagai persimpangan lalu lintas dunia dan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia itu sendiri. Selain letak wilayahnya yang strategis, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang terbentang dari darat sampai laut yang semua itu tidak dimiliki oleh negara lain. Dan negara tersebut memiliki potensi munculnya masalah, terutama permasalahan yang sengketa wilayah laut antar negara tetangga dari beberapa keadaan di atas. Indonesia memiliki potensi konflik yang tinggi, baik itu konflik yang bersifat eksternal maupun internal. Dan disinilah perlu adanya satu kesamaan yang bisa mempersatukan Indonesia tanpa mengedepankan perbedaan untuk memperkokoh rasa nasionalisme dan setia untuk mempertahankan Indonesia dari ancaman-ancaman negara luar dalam bentuk apapun. Dari ulasan di atas, kami merumuskan masalahnya, yaitu bagaimana keadaan bangsa Indonesia saat ini, seberapa penting pembelajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswa, lalu ada bagaimana peran bahasa Indonesia dalam membangun bangsa, lalu ada bagaimana peran bahasa Indonesia di era globalisasi. Tujuan dari pembahasan ini adalah diharapkan para generasi bangsa ini mengerti akan keadaan bangsa Indonesia saat ini. Diharapkan generasi bangsa dapat turut serta dalam membangun bangsa ini dengan mencintai budayanya sendiri dan mengedepankan persamaan. Pembahasan keadaan bahasa Indonesia di Indonesia. Bahasa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarah bangsanya. Jika kita menoleh ke belakang, bagaimana bahasa menjadi alat pemersatu bangsa? Pada saat ini bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dan berbagai kegiatan kenegaraan. Akan tetapi pada kehidupan sehari-hari di beberapa lapisan masyarakat masih menggunakan bahasa daerah. Dan sebaliknya di beberapa lapisan masyarakat yang lain menggunakan bahasa asing yang dianggap memiliki tingkatan level dan prestisius yang lebih tinggi jika dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ada peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Untuk dapat meminimalisir adanya gejolak yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa, bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu untuk menjaga stabilitas nasional, sehingga tercipta masyarakat yang kondusif yang pada akhirnya mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Nusantara. Proses pembangunan yang terfokus hanya dapat terwujud jika suatu bangsa dan masyarakatnya hidup dalam suasana damai dan rukun. Bahasa Indonesia telah menjalankan perannya untuk menjaga stabilitas nasional yang merupakan syarat untuk mempercepat proses pembangunan. Dan dalam hal ini, bahasa ini turut berperan dalam membangun Indonesia baik dari aspek manusianya maupun pembangunan infrastrukturnya. Dalam rangka memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembangunan, maka dibutuhkan pengembang bahasa Indonesia itu sendiri. Bergulirnya era globalisasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik itu budaya, ilmu, dan teknologi, membawa pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Luas wilayah dan bentuk negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan memiliki latar belakang bahasa daerah masing-masing sangat memungkinkan terjadinya perubahan kosakata dan dialek di tiap-tiap daerah. Untuk menjaga keutuhan bahasa Indonesia, komunikasi yang intensif antar daerah harus dioptimalkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Ervan.
Dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia di era globalisasi. Dalam proses perjalanan suatu bangsa, pastilah akan melakukan suatu hubungan dengan bangsa lain, dan tidak terkecuali bangsa Indonesia, yang mana semakin hari hubungan yang terjadi antar bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin intens sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang menciptakan hubungan antar berbagai negara semakin meluas. Di era globalisasi ini, peran bahasa Indonesia perlu digalakkan oleh setiap warga negara. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia tidak terbawa oleh pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa hanya akan mengikis identitas bangsa Indonesia. Pertukaran informasi yang sangat luas yang terjadi di era globalisasi seperti sekarang ini sangat rentan terhadap pergeseran nilai budaya, dan salah satu caranya dapat ditempuh untuk menghindari Indonesia sikap kesetiaan berbahasa Indonesia tercermin jika bangsa Indonesia lebih suka memakai bangsa Indonesia daripada bahasa asing, namun tetap terbuka dengan budaya asing dengan memahami batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan norma, etika, dan budaya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menutup diri dari hubungan internasional. Oleh karena itu, kita bisa membedakan mana pengaruh positif dan mana pengaruh negatif. Sikap positif dengan menunjukkan rasa cinta kepada bahasa tanah air dan memahami identitas bangsa adalah perisai untuk tetap eksis dalam era globalisasi tanpa harus merendahkan dan bersikap kaku terhadap budaya bangsa lain. Selanjutnya, pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Pada perguruan-perguruan tinggi, khususnya untuk mahasiswa sistem informasi, bahasa Indonesia memiliki manfaat yang sangat penting pada ruang lingkup sistem informasi. Dalam jurusan sistem informasi, bahasa Indonesia sangatlah penting. Untuk menulis sebuah data atau sebuah informasi, dibutuhkan bahasa Indonesia yang baik agar bisa dipahami berbagai kalangan. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Sistem informasi merupakan suatu di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi. Dalam menyediakan laporan-laporan yang diperlukan pihak luar, sehingga bahasa Indonesia yang baik sangat berperan dalam jurusan sistem informasi ini. Selain itu, bahasa Indonesia penting untuk dipelajari di perguruan tinggi oleh mahasiswa sistem informasi, dikarenakan setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah atau skripsi, tesis, dan disertai dan lain-lain. Selanjutnya ada simpulan. Secara formal, bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Selain memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah memiliki peran penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan di sini ada sarannya sebagai rakyat Indonesia, kita harus mencintai bahasa Indonesia dan harus menjaganya dengan cara kita belajar dan mengulik tentang bahasa Indonesia itu sendiri, guna mempersatukan kita seluruh rakyat Indonesia agar kuat. Dan terakhir, di sini ada daftar pustakanya. Kurang lebihnya presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.